Jumpa lagi dengan host Bias Paris di studio kali ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai talenta. Talenta adalah sebuah karunia yang diberikan kepada setiap manusia yang ada di dunia, yang mana sifatnya satu dengan yang lain akan sangat berbeda. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menggunakan talenta kita, bagaimana organisasi bisa memanfaatkan talenta-talenta yang ada di dalam organisasi tersebut, bersama dengan narasumber Pak Oti Priyambodo. Hanya di program Bincang Kita Bercakap Bersama Mencari Makna. Selamat menyaksikan. Baik Pak Oti, kita jumpa lagi dalam program Bincang Kita. Bagaimana Pak Oti kabarnya? Puji Tuhan dalam kondisi sehat hari ini, walaupun saat ini dalam situasi yang tidak bersamaan di kantor, tapi Ya, kita masih sehat dan kondisi saat ini harap supaya Mas Bias juga dalam kondisi sehat ya. ya Pak, siap. Nah, Pak Oti sedang di luar kota Pak ya, jadi kita bertemu Ya, melalui Zoom meeting kali ini. Baik Pak Oti, betul. baik Pak, kita kali ini akan membahas mengenai talenta. Nah, talenta itu sebenarnya sebuah karunia Pak ya, yang diberikan oleh Tuhan Mm-mm. pada masing-masing kita. Dan sifatnya biasanya unik atau setiap orang itu Mm-mm. berbeda-beda. Nah, kalau dalam dunia organisasi nih Pak, manajemen talenta itu Mm-mm. seperti apa Pak? Apa aja tak cangkupannya dan tujuan utama dari talent manajemen ini apa sebenarnya Pak? Iya, terima kasih Mas Bias. Ya, Hari ini kita mencoba untuk melihat tentang manajemen talenta ya. Jadi ya, ada beberapa pengertian yang diusulkan oleh beberapa penulis ya, penulis kemudian orang yang berkecimpung di bidang apa eh, pengembangan manajemen atau di bidang manajemen ya, disebutkan demikian. Eh, ini menurut Pella dan Inayati. ya, Manajemen talenta adalah serangkaian proses SDM organisasi terpadu yang dirancang untuk mengembangkan, kemudian memotivasi dan mempertahankan produktif terhadap karyawan yang terlibat. Nah, ini pengertian yang kita dapatkan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, menurut Cannon dan McGee ya, manajemen talenta adalah proses di mana organisasi mengidentifikasi, jadi organisasi mengidentifikasi, kemudian yang berikut mengelola dan mengembangkan orang-orang yang sekarang dan untuk masa depan. Ya, jadi eh, organisasi itu mengidentifikasi, kemudian setelah itu baru mengelola dan mengembangkan orang-orang sekarang dan untuk masa depan. Jadi mengembangkan ya, apa yang dimiliki dalam sebuah organisasi itu untuk sesuatu yang bisa dilakukan berkaitan dan produktivitas di masa yang akan datang. ya, Kemudian menurut Swim, dia menyebutkan begini, Mas Bias, berkaitan dengan manajemen talenta. Manajemen talenta ini merupakan satu istilah untuk mengelola talenta berdasarkan kinerja. Jadi istilah untuk mengelola atau memanage talenta berdasarkan kinerja dan sebagai satu yang dapat dibedakan yang muncul baik dari persepsi humanistik dan demografis. Nah, ini pengertian yang didapat. Yang berikut ada lagi nih yang keempat. Jadi oke, menurut Davis, dia menyebutkan begini, bahwa manajemen talenta adalah pendekatan corporate. Ya, corporate itu sebuah perusahaan begitu ya, Mas ya, Bias ya. Sebuah usaha, pendekatan usaha atau corporate perusahaan yang terencana. Jadi terencana, kemudian terstruktur untuk apa? Untuk merekrut
ya, terencana, terstruktur untuk merekrut. Nah, setelah merekrut baru tentu mereka akan mencoba untuk mempertahankan, ya. Ya, Karena kalau sudah merekrut berarti kan mencoba untuk mempertahankan, tetapi juga bukan saja untuk mempertahankan, di sana ada upaya untuk mengembangkan orang-orang yang memiliki potensi ataupun talenta dalam sebuah organisasi. Jadi oke. eh, ini pengertian yang apa yang lebih banyak dilakukan sebenarnya oleh perusahaan biasanya atau badan usaha ataupun lembaga ya. Ya, Ketika mereka apa merekrut ya, ketika mereka apa meng-hire gitu orang-orang tertentu pasti tujuannya adalah supaya mereka juga pada akhirnya bisa tetap bertahan di situ dan bisa mengembangkan diri mereka untuk kemajuan organisasi atau lembaga yang ada. Jadi kalau kita melihat dari pengertian yang didapatkan oleh beberapa orang yang disampaikan di sini adalah bahwa eh, manajemen talenta manajemen talenta adalah proses bagaimana mengatur ya, tentu ngatur. untuk sebuah Mhm. usaha atau sebuah lembaga, yaitu bagaimana mengatur, kemudian bagaimana mengembangkan dan mengoptimalkan orang-orang yang ada dalam organisasi atau perusahaan sehingga orang-orang akan berkembang ya. Di sini orang-orang itu bukan monoton tetapi akan berkembang, bukan saja berkembang tetapi pasti akan berdampak positif bagi organisasi atau Ya, lembaga atau perusahaan yang ada. Begitu Mas Bias. oke. Jadi banyak sekali Pak ya sebenarnya fungsinya dari Iya, atau tujuan dari manajemen talenta ini Pak ya. iya, Nah, iya, iya, iya. Tapi yang kalau jelas kalau ya, kita berbicara tentang talenta ini kan kaitannya bagaimana apa perusahaan mengembangkan potensi yang ada di dalam apa sumber daya manusia pada umumnya ya Mas Bias ya. oke, betul. Baik Pak, tentu saja ada manfaat juga nih Pak dari segi Mm-mm, eh, talent management ini untuk lembaga tentu saja. mm-mm, Bagaimana Pak kalau mm-mm, untuk karyawan atau orang yang bekerja di tempat itu untuk atau untuk pekerja mm-mm. untuk perkembangan karir ke depannya itu bagaimana Pak? Kalau untuk dalam hal manajemen talent management ini apakah ada pertimbangan khusus atau bagaimana? Iya, berkaitan dengan apa namanya yang tadi kita coba melihat sebenarnya kan kaitannya dengan apa talent management ini kan memiliki tujuan eh, yang jelas ya dalam sebuah Ya, perusahaan ya misalnya ya. Yaitu tujuannya adalah bagaimana mengupayakan supaya bisa mengembangkan tim unggulan yang terbaik dalam dalam usaha atau bisnis yang saat ini mungkin atau pada zamannya itu mengalami sebuah persaingan, ya kan? oke, betul betul. Jadi tujuannya kan sebenarnya kan mengembangkan tim yang memiliki keunggulan Ya, yang tentu yang terbaik ya dalam kondisi usaha yang dilakukan karena yang penuh dengan persaingan. Ya, ya kalau tidak ada persaingan nggak mungkin mereka mengambil atau mencoba untuk mengelola potensi-potensi yang ada dalam uh, sumber daya manusia. iya betul. Tetapi juga tujuannya adalah bagaimana eh, mengembangkan peluang-peluang karir yang mungkin diperlukan ya, yang dapat Ya, mempertahankan dan menarik orang-orang yang nantinya juga akan bekerja di sebuah perusahaan itu, Mas Bias. oke. Jadi memberikan kesempatan kepada orang-orang ya atau memberikan peluang ya pada orang yang memiliki karir yang diperlukan untuk bisa bertahan atau mempertahankan kondisi perusahaan yang ada Ya, dan berusaha untuk menarik orang-orang yang nantinya akan apa dipercayakan untuk mengambil sebuah keputusan juga di perusahaan itu. Ya, kalau tatarannya sudah sampai kepada kemajuan bagi perusahaan atau lembaga ya. ya, Kemudian juga tujuan yang diperlukan ya selain mencoba untuk mempersiapkan orang-orang yang nantinya akan dipakai sebagai apa tenaga yang akan eh, mengambil keputusan untuk kelanjutan usaha atau kelanjutan perusahaan atau kelanjutan apa
organisasi, tetapi juga memastikan adanya peluang bagi karyawan khususnya ya yang memiliki talenta atau yang paling bertalenta untuk dapat meningkat dengan dengan cepat begitu ya. Ya, Karena pasti berbicara tentang manajemen talenta di sana kan ada upaya-upaya bagaimana mereka berusaha untuk memberikan training seperti itu ya. Mereka ya, berusaha untuk memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap karyawan begitu Mas ya, Bias. Jadi ini tujuan yang dilakukan ketika uh, kita menggunakan memakai manajemen talenta. Begitu Mas Bias. Jadi kalau kita melihat manfaat dari manajemen talenta ini, maka manfaat yang jelas adalah bagaimana di sini akan membantu perusahaan untuk menjawab tantangan yang ada pada saat ini. oke, Perusahaan atau usaha ya. ya, Ya, pasti kan akan membantu perusahaan atau usaha untuk dapat menjawab tantangan yang sedang terjadi. Ya. betul, betul, betul. Kemudian juga pada akhirnya nanti Mas Bias itu akan tersedianya secara terus-menerus orang-orang atau karyawan yang memiliki potensi yang terbaik di masing-masing bidang. Ya, Ya jadi kan? Artinya kan ya, jadi benar-benar di setiap bidang itu memiliki talenta yang katakanlah maksimal ya Pak ya, ditempatkan di tempat yang tepat ya, gitu ya. ya, karena kan perusahaan ini menganut bagaimana supaya bisa memanage kemampuan seseorang, mengatur kemampuan karyawan supaya pada akhirnya mereka akan memiliki potensi-potensi yang terbaik ketika mereka menghadapi tantangan di zamannya begitu Mas Bias. Oke, baik. Kalau begitu bagaimana Pak sebaliknya nih Pak? Jika perusahaan atau organisasi ini salah memilih atau asal dalam mendelegasikan seseorang untuk lembaga atau perusahaan bagi karyawannya sendiri atau salah menempatkan orang begitu Pak? Ya, tentu kalau kalau apa kalau sudah melakukan sebuah tindakan yang kurang tepat, yang kurang pas istilahnya kan berarti kan tentu akan dapat memiliki dampak yang kurang bagus ya, dampak yang kurang bagus terhadap pertama terhadap tentu perusahaan itu sendiri atau usaha itu sendiri ya. Kemudian yang berikut juga tentu adalah kepada apa eh, tenaga atau karyawan itu sendiri karena sebenarnya kan dia tidak memiliki kapasitas atau potensi yang ada di bidangnya, tetapi ternyata apa dari pihak perusahaan atau pihak lembaga menempatkan orang yang tidak sesuai dengan potensinya yang Kompetensinya ada ya. sehingga akan berpengaruh tentu terhadap badan usaha itu sendiri atau kepada perusahaan atau kepada lembaga, Ya. tetapi juga tentu berpengaruh kepada orang atau tenaga atau karyawan yang ada dalam badan usaha itu sendiri. Baik, Pak, dalam sebuah organisasi atau badan usaha pastinya di Mhm, dalamnya itu ada banyak sekali nih Pak bidang-bidang atau mhm, talenta-talenta yang seperti saya bilang tadi di awal bahwa tiap orang itu unik. Nah, ketika mhm. ada sekian banyak orang, artinya di sana ada masing-masing orang memiliki talentanya masing-masing. Nah, bagaimana Oke. badan usaha atau lembaga itu bisa mengoptimalkan keterampilan, sifat atau keahlian dari masing-masing orang ini untuk bisa bertahan lama atau bahkan bisa dikembangkan lagi. Oke. Jadi kalau kita melihat ya Mas Bias ya di Ya, dalam manajemen talenta ini kan tentu kita melihat di sana dalam sebuah perusahaan pasti melihat bagaimana skill dari masing-masing karyawan lah. Skill dari masing-masing bidang itu menjadi hal yang utama kan ya, betul. untuk diperhatikan ya karena kan ketika perusahaan atau badan usaha merekrut seseorang pasti kan sesuai dengan kemampuannya. Misalnya
tahun ini kita merekrut tenaga misalnya driver misalnya kan contohnya Ya, lah seperti itu. Paling tidak kan dia adalah orang yang tamat jelas bukan saja dia memiliki kemampuan untuk bisa berkendara ya, sebagai seorang driver, tetapi juga dia paling tidak juga menguasai mesin kan, ya, karena itu yang dibutuhkan. betul. Contohnya seperti itu. Tapi juga ya syarat-syarat administrasi juga menjadi bagian yang tidak bisa lepas ya dalam sebuah perusahaan ya misalnya kan. Ya, Nah, kemudian juga eh, tentu juga untuk merekrut seseorang misalnya dibutuhkan apa namanya ya istilahnya dari sisi apa intelijensia begitu ya, sisi ya, kemampuan apa ketika merekrut seseorang pasti kan ya bukan hanya asal-asal saja tetapi sesuai dan betul. oh ini kemampuannya kayaknya pas sesuai dengan bidang yang ini begitu. Dan tentu biasanya berkaitan juga dengan kreativitas Mas Bias. Kreativitas. Ya, kreativitas. Nah, kreativitas gimana seperti itu. Sekarang Ya, kita misalnya membutuhkan seorang tenaga driver misalnya kan. betul. Oke. Biasanya kan wah ini tenaga driver yang masih yang ngikutin perkembangan zaman artinya dia wah dia tahu nih tentang bagaimana menggunakan eh, media sosial, dia tahu juga bagaimana menggunakan apa eh, alat untuk perjalanan menggunakan map seperti itu ya Ya, kan betul. jadi mengikuti juga jadi oh, dia kreatif nih kalau misalnya oh, ini ada perjalanan kemana kemana begitu kemudian dia coba oh di jalannya berarti berapa kilometer kemudian nanti kira-kira sampai di sana jam berapa dan sebagainya dan itu juga kreatif bagian dari kreativitas juga kan. Betul. Nah, dan itu juga merupakan bagian dari apa ya ide gagasan yang bagus juga sehingga kan pada akhirnya ketika kita melihat bahwa seorang juga memiliki skill, kemudian kemampuan dalam hal intelijensia begitu, atau akademis, kemudian kreativitas, tetapi juga ada ide gagasan, ya baru tentu dalam hal apa namanya apa istilahnya etiket ya, etiket ya Ya, biasanya kan berkaitan dengan tata krama lah. Kalau di budaya betul. kita kan berkaitan dengan tata krama itu hal yang bagus juga kan, Ya, ya. Karena di sana nanti akan menunjukkan bagaimana perform kita sebagai badan usaha atau lembaga untuk bisa menampilkan diri, wah ini ternyata bagus juga ini timnya dari perusahaan ini atau lembaga ya. ini, sehingga mereka orang lain juga akan melihat eh, ya jati diri dari badan usaha atau lembaga itu dan akhirnya akan menuju kepada kepada kesuksesan. Begitu Mas Bias paling tidak. Oke, Pak. Nah, ini kita menuju ke pertanyaan yang berikutnya, Pak. Yang terakhir. Nah, Oke. menurut Pak Oti nih, sekarang kita udah di zaman yang modern, Pak ya. Kemampuan apa yang kira-kira Oke. perlu dimiliki, Pak? Mungkin Pak Oti bisa memberikan beberapa contoh hal yang Mhm. mungkin kayaknya wajib nih dimiliki oleh setiap orang di zaman sekarang. Oke, ya tadi kan kalau kita berkaitan dengan apa zaman sekarang berarti yang dibutuhkan eh, dia mengikuti perkembangan yang ada tentu ya Ya, zaman sekarang kan zaman milenial ya. ya, betul. Ya sudah lebih dari zaman milenial lah dalam zaman internet ya. Ya, Jadi yang perlu diikuti bagaimana dia mencoba untuk mengikuti irama yang ada, irama yang sekarang tentu dia orang yang tidak ketinggalan zaman ya. Ya ya, seperti tadi kalau kalau dia seperti kita misalnya merekrut seseorang ya yang dibutuhkan adalah supaya kita bisa menjawab tantangan persoalan yang dihadapi oleh anak-anak muda sekarang berarti ya dunia sekarang adalah dunia eh, membangun untuk membangun jaringan satu dengan yang lain kan. ya, Bagaimana kita bisa membangun jaringan satu dengan yang lain kalau dia tidak mengetahui dunia internet misalnya kan? ya. Berarti paling Bagaimana nggak dia melek tidak teknologi mengetahui? ya, Pak ya. Ya, 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 betul ya. Jadi teknologi ini sesuatu yang penting ya, Ya, sesuatu yang mendasar lah untuk saat ini ya, ya, sesuatu yang dibutuhkan.
Jadi kemampuan dalam hal memahami tentang teknologi yang ada pada zamannya, mencoba juga dengan teknologi yang ada, dengan kemampuan yang dimiliki juga mencoba dia untuk bisa membangun apa koneksitas satu dan yang lain, dan itu kan dibutuhkan apa namanya kreativitas seseorang toh. Jadi Ya, zaman sekarang adalah zaman yang penuh dengan kreativitas, Mas Bias. oke. Jadi nggak istilahnya nggak harus sesuai dengan ini juga Pak ya, nggak sesuai dengan guideline Mm-mm. gitu lah ya. Mungkin dia bisa menggunakan kreativitasnya sendiri dalam mengerjakan sesuatu Pak ya. Iya, zaman sekarang walaupun di bidang tertentu, tapi kan semuanya menggunakan akses internet kan. Betul, betul, betul. Ya, Betul. jadi menggunakan dunia teknologi yang ada, dan teknologi yang ada kan semakin berkembang. Kita juga tidak pernah terpikirkan kalau 10 tahun yang lalu orang pada akhirnya sekarang masing-masing orang itu akan memegang HP, dan dari HP itu kan bisa mengakses ke berbagai tempat kan. Betul Pak, betul, betul, betul. Ya, Apalagi 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu masih belum masih ada Pak jauh. ya. Dan sekarang juga orang menggunakan HP, HP baru tipe satu sudah muncul lagi dalam 1 tahun ada berapa tipe begitu. Betul. Jadi Nah, itu juga cepat harus banget. harus harus dikuasai. Ya, ya, ya. Ini saya jadi Ya. timbul suatu Dalam dunia pertanyaan pelayanan lagi juga nih Pak. begitu, Mas Bias. Ya Bagaimana Pak? gimana? Ya, Dalam dunia jadi pelayanan juga seperti itu. dunia pelayanan, betul Pak. Jadi Ya, berkembang Pak ya, 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 lingkupnya. ya, ya. Baik Pak, saya jadi ada sebuah pertanyaan lagi. Nah, dari sekian banyak talenta yang dimiliki dalam sebuah usaha, dalam sebuah bidang pekerjaan, masing-masing karyawan atau pekerja yang ada di situ pastinya memiliki talenta masing-masing. Nah, bagaimana peran katakanlah badan usaha, organisasi untuk bisa membantu mengembangkan talenta-talenta yang ada di dalam naungan perusahaan atau dalam naungan organisasi itu? Ya, ya. Ya, ini hal yang perlu diperhatikan juga oleh badan usaha atau Ya, lembaga ya, termasuk juga dalam dunia pelayanan. Artinya ketika kita mencoba untuk mengembangkan kemampuan atau memanage talenta yang ada dalam sebuah usaha atau sebuah lembaga, ya, maka otomatis dari manajemen, pihak manajemen juga harus memikirkan bagaimana mengupgrade setiap apa namanya tenaga-tenaga yang ada ya, sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kebutuhannya, ya, ya kan? Artinya bisa menambahkan dengan training-training yang ada, ya seperti itu. Ini kalau kalau tenaga itu istilahnya sudah ada ya di dalam ya, sebuah usaha atau di dalam sebuah lembaga. Tetapi ketika tenaga itu masih belum ada, artinya masih dalam taraf untuk meng-hire misalnya, perlu juga memikirkan hal-hal yang sebelumnya tadi sudah disebutkan ya, misalnya dari sisi skill, kemudian dari sisi ya, intelijensia, kemudian dari sisi kreativitas, dan juga kemampuan juga untuk bisa membuka jaringan link yang ada pada zamannya, pada saat inilah begitu Mas ya. Jadi paling tidak eh, ada upaya-upaya yang dilakukan secara khusus juga untuk mengembangkan tenaga potensi yang dimiliki oleh masing-masing bidang dengan menambahkan training-training yang memang menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan, karena kan training itu juga merupakan bagian dari sarana untuk bisa mengupgrade begitu. Ya lebih bagus juga mungkin dia bisa mengikuti studi lebih lebih panjang lagi begitu Mas oke. Bias. Ya, jadi ada peran tersendiri Pak ya yang harus dilakukan oleh Ya, organisasi ataupun perusahaan dalam memanage ya. talentanya yang ada Mm-mm. di situ. Ya, ya. Ya, baik Pak Oti, terima kasih untuk perbincangannya pada hari ini dan tentu saja bincang Ya. kita akan kembali lagi setiap hari Jumat jam 5 sore dan kalian hanya bisa menyaksikan di Askara Channel. Baik Pak Oti, terima kasih banyak untuk waktunya Terima pada kasih banyak hari Mas ini Bias dan sampai kesempatannya. jumpa lagi Pak Oti dalam episode berikutnya Pak Oti.